Yang saya hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Windra Waworuntu, MKes, yang hari ini didampingin oleh Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang saya hormati Dr. Hadi Siswoyo, MEPIT. Nah, sebelum sertifikat ini saya serahkan kepada Ibu, saya selaku Ketua Umum PIKTI ingin melaporkan beberapa hal. Kebetulan ini kesempatan ketemu Ibu, suatu anugerah, bahwa Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia memang fokus kepada kesehatan tradisional empiris, dan di mana telah bergabung di PIKTI ada Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Perkumpulan Tuina Indonesia, Dhamma Usada Nalanda, itu telah menjadi anggota PIKTI. Dan selanjutnya kami juga ingin melaporkan kepada Ibu Direktur bahwa PIKTI dalam melaksanakan peraturan pemerintah 103, yaitu bergerak di bidang promotif dan preventif, maka salah satu upaya yang dilaksanakan PIKTI adalah melakukan e-seminar baik nasional maupun internasional secara berkala setiap minggu, jatuh pada hari Minggu. Hari ini telah e-seminar yang seri ke-10 selama 2,5 bulan secara berturut-turut, dan jadwal kami untuk e-seminar baik nasional maupun internasional dengan mengundang narasumber dari luar negeri itu sudah penuh sampai September dan terus akan kita lanjutkan. Hal ini semata-mata adalah untuk PIKTI melakukan promotif dan preventif kepada seluruh masyarakat agar masyarakat Indonesia bisa menjaga kesehatan melalui promotif dan preventif dari PIKTI salah satunya, dan juga bisa meningkatkan kualitas kompetensi daripada praktisi anggota PIKTI, karena kami terus-menerus melakukan e-seminar dengan menampilkan para narasumber baik dalam negeri maupun luar negeri, yang tentu saling sharing ilmu ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kompetensi daripada praktisi dari anggota PIKTI. Itu, dan PIKTI bertekad terus akan membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui aktivitas dan pelayanan yang akan dilakukan PIKTI melalui pelayanan kesehatan tradisional empiris. Nah, untuk itu kami atas nama seluruh anggota PIKTI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Windra Waworuntu, MKes, yang saat ini didampingin oleh Kasubdit Pelayanan Kesehatan Empiris, Dr. Hadi Siswoyo, MEPIT, yang berkenan membuka acara ini. Maka saya mempersilakan Ibu Dr. Windra Waworuntu, MKes, sebagai Direktur untuk berkenan menerima penghargaan dari PIKTI berupa e-sertifikat yang telah kami tayangkan di layar ini. Silakan Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu. Terima kasih Pak Eka Baik. atas sertifikat ini, dan saya berharap kita bisa bekerja sama dan bisa bersinergi dengan tentunya pelayanan kesehatan tradisional ini. Baik, terima Terima kasih kasih. Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, saya mungkin live ya Pak, nanti saya akan gabung karena tentunya saya nanti ada Pak Hadi, Dr. Hadi yang akan mendampingi terus. Ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Terima untuk kasih juga semuanya, Dr. Hadi berkenan. sumber tentunya. Ya, baik. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya adalah waktu dan tempat untuk Ketua Umum PIKTI Dr. Eka Wayukasi untuk memaparkan sebagai keynote speaker. Silakan Dr. Eka. Baik, terima kasih Dr. Willy. Yang saya hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Windra Waworuntu, MKes. Yang saya hormati
Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Dr. Hadi Siswoyo, M.Epid. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Bapak Sinse Sujanto. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Bapak Dr. Tony Setiabudi, Spesialis Kesehatan Jiwa PhD. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Bapak Suhu Haryanto. Yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Bapak Sinse Hilman Rama Pratama, Insinyur CHT. Yang saya hormatin Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia, Bapak Sinse Didik Waluyo, Insinyur MA MTC. Yang saya hormatin Kepala Prodi Dhamma Usaha dan Nalanda, Dr. Willy Japaris Mars PhD yang hari ini menjadi moderator. Yang saya hormatin for our speaker, special speaker from Thailand, Mr. Lim Tan Chiang. Good afternoon and welcome to our international Isminal today. Yang saya hormatin narasumber kedua, Bapak Ferry Wong, dan tentu moderator kita, Dr. Willy Japaris Mars, PhD, serta Bapak Ibu sekalian sebagai peserta e-seminar internasional PIKTI hari ini dengan tema Tuina Massage for Maternal and Child Health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu, 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 salam sehat, selamat sore, salam Indonesia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa berkumpul setelah dibuka oleh Dr. Windra Wawuruntu sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI. Maka perkenankanlah saya akan membawa pengantar sebagai keynote speaker dengan topik Tuina Massage for Maternal Health and Child. Hanya untuk pengantar agar para partisipan bisa dengan mudah menyerap apa yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang satu adalah Mr. Lim Tan Chiang dari Thailand dan satu ada Ferry Wong dari Indonesia. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa sebagai judulnya adalah Tuina Massage for Maternal and Child Health. Tuina Massage merupakan salah satu bagian daripada tradisional Chinese medicine dari 4 metode utama. Tuina Massage adalah salah satu metode utama. Dan bagaimana Tuina Massage untuk kesehatan ibu dan anak? Apakah kesehatan ibu dan anak bermasalah baik secara nasional maupun secara internasional? Maka atau secara global. Maka mari kita lihat data-data berikut ini. Ini adalah data-data dari WHO. Sebelah kiri adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Tingkat kematian anak-anak di bawah 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Di tahun 2000 itu kurang lebih ada 150 anak per 1000 kelahiran. Berarti 15%, tinggi sekali. Dan setelah hampir kurang lebih 18 tahun, yaitu tepatnya di tahun 2018, rata-rata kematian anak di bawah 5 tahun menurun menjadi kurang lebih 40 anak. Dan untuk Southeast Asia, yaitu Asia Tenggara, kurang lebih seperti average, yaitu kurang lebih 40 anak per 1000 kelahiran. Berarti kurang lebih 4%, masih cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan angka kematian ibu dalam kelahiran? Di tahun 2000, kurang lebih ada 800, hampir 900
ibu meninggal dalam 100.000 kelahiran. Dan di tahun 2017, 17 tahun kemudian, rata-rata kurang lebih 240 ibu meninggal dalam 100.000 kelahiran. Dan bagaimana Asia Tenggara kurang lebih berkisar 150.000 ibu meninggal per 100.000 kelahiran. Sehingga masih cukup tinggi. Ini menjadi suatu perhatian bahwa kenapa seminar hari ini menjadi strategis dan penting buat kita semua. Kalau kita melihat untuk ASEAN country tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk tingkat kematian di sini ada Laos dari 2010 292 menjadi 250 kematian di tahun 2017. Nah, kita lihat Indonesia. Di 2010 terdapat 228 ibu per 100.000 dan di tahun 2017 posisinya menurun ke 177 per 100.000. Nah, ini adalah gambaran dan Filipina lebih bagus dari Indonesia dan yaitu 121. Bahkan Kamboja 160 di atas, lebih bagus dari Indonesia. Ini adalah gambaran maternal death rate di ASEAN countries. Nah, kemudian kalau kita melihat juga bagaimana tingkat kematian per 1.000 kelahiran hidup untuk neonatal, yaitu yang warna merah, itu dari 2000 kurang lebih 30 per 1.000 kelahiran meninggal, itu menurun ke 2018 kurang lebih 20. Jadi menurunnya cukup signifikan, dan khusus total yang di bawah 5 tahun, itu yang biru, itu cukup turun banyak juga, dari kurang lebih 75 di tahun 2000 menjadi kurang lebih 40 di tahun 2018. Kenapa hal itu bisa menurun cukup signifikan? Kita bisa melihat sebelah kanan bahwa ternyata ada imunisasi yang hijau adalah untuk difteri, toksoid, tetanus, toksoid, dan pertussis vaksin. Kemudian ada second dose untuk measles, itu yang tengah, dan yang kuning adalah pneumokok, itu untuk pneumonia. Dan vaksin meningkat cukup signifikan sehingga angka kematian menurun cukup signifikan. Ini ada karena ada pengaruh dari vaksin, tentu hal-hal lain, perbaikan pelayanan kesehatan juga sangat mempengaruhi. Nah, ini adalah penyebab kematian anak di bawah 5 tahun. Pertama, 17,9% adalah karena prematur. Dan yang kedua yang sangat sering adalah pneumonia. 15,6%, baru birth asphyxia, yaitu sesak nafas dan trauma waktu persalinan, dan infeksi lain-lain, dan terus sampai ke bawah ada urutannya. Dan total kematian untuk anak di bawah 5 tahun secara menurut WHO di tahun 2018 semester pertama yaitu 5.649.439 dengan kematian neonatal atau bayi sebanyak 46% dari total kematian. Jadi sangat penting. Ini adalah data-data, sehingga ini penting kenapa seminar hari ini menjadi penting. Dan apa yang menyebabkan seorang wanita yang sedang hamil bisa meninggal? Nah, ada 4 poin penting, yaitu severe bleeding, itu perdarahan berat pada setelah melahirkan persalinan. Kemudian infeksi, biasanya setelah persalinan. Terus kemudian tekanan darah tinggi selama kehamilan yang sering disebut sebagai preeklampsia dan eklampsia dalam ilmu kedokteran konvensional. Kemudian ada komplikasi pada saat persalinan dan juga unsafe abortion. Orang melakukan aborsi yang tidak aman. Ini adalah hal-hal penting
selama ibu hamil, prepartum, partum, dan after. Ini adalah bagaimana kesehatan untuk anak-anak yang menderita stunting serta anemia dan overweight untuk ibu di tahun 2017-2018. Dan kita bisa melihat stunting untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu lebih dari 20%, luar biasa. Dan anemia untuk wanita dan reproduktif, umur reproduktif lebih dari 20% harus sama dengan, dan overweight itu lebih dari umur lebih dari 18 tahun, lebih dari 35%. Ini adalah data dari 141 negara. Dan kalau kita melihat data warnanya Indonesia, itu warna ungu, itu hampir semua merata. Indonesia menderita hal yang tadi yang disebutkan. Karena ungu itu adalah ada anemia, ada stunting, ada overweight, stunting. Dan Indonesia semua provinsi menderita hal yang disebutkan oleh WHO. Jadi ini menjadi sangat penting. Dan ini adalah rate dari anemia untuk dan wanita yang underweight. Ini kita bisa melihat tahun 2000 dia meningkat ke 39% untuk yang prevalence overweight dan obesity untuk wanita di atas 18 tahun. Jadi pola makanan atau apa yang sehingga menyebabkan overweight. Dan untuk anemia dari tahun 2000 ke 2016 itu kurang lebih naik 1,2%, dan yang underweight, yang kurus itu terjadi penurunan. Yang tadinya 11,6% menjadi 9,7%. Ini adalah gambaran kesehatan ibu dan anak. Nah, bagaimana data malnutrition under 5 tahun? Di bawah 5 tahun ada 47 juta orang menderita itu kurus, 14,3 juta sangat kurus, 144 juta stunting, 38,3 juta obesity, dan kurang lebih 45% meninggal karena malnutrition. Nah, ini adalah dan justru yang overweight banyak pada upper middle income dan high income. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana Tuina bisa melakukan manfaat Tuina dalam kesehatan ibu. Di sini bisa prepartum, masih dalam masa persalinan, ya prepartum meridian massage. Kemudian setelah kelahiran ada postpartum meridian massage dan confinement care, yaitu berupa herbal, teh, susu, dan lain-lain. Mereka ada 3 step. Step pertama ada warm recovery, merecovery setelah persalinan, mengurangi perdarahan dan penyehatan daripada kandungan. Kemudian ada qi and blood replenishment, yaitu melakukan regulasi dari qi dan sirkulasi darah untuk meningkatkan kesehatan. Dan juga sebagai step 3 adalah ligand vitality, yaitu meningkatkan imunitas dan mengurangi juga retensi daripada air di tubuh. Nah, kalau kita melihat bagaimana, ini adalah hasil penelitian yang terbaru semua, bagaimana Tuina bisa mengobati apa saja yang bisa diobatin. Nah, kita bisa melihat bahwa pada Medicine Journal di Juli 2020 itu sangat baru, karena ini baru Agustus. Itu Traditional Chinese Medicine for Symptom of Upper Respiratory Tract of COVID-19 Protocol for Systematic Review and Meta-Analysis, itu hasil. Kemudian Tuina for Osteoporosis, a Systematic Review Protocol, itu Februari 2018 jurnalnya. Tuina for Periarthritis of Shoulder, a Systematic Review Protocol, itu Maret 2020. Kemudian yang sebelah kiri bawah, a Systematic Review Protocol of Tuina for Children,
with acute bronchitis, ya bronkitis akut untuk anak-anak itu TUINA itu Januari 2020 mereka bikin penelitian dan dimuat di jurnal medicine, dan TUINA for children with myopia untuk kesehatan mata pandangan dekat, protocol of systematic review itu pun bisa diobatin itu Desember 2019. Kemudian ada di jurnal yang dimuat Lu et al. Medicine 2019, volume 98, halaman 98, acupoint TUINA therapy promote lactation, yaitu meningkatkan ASI dari ibu yang baru melahirkan. Karena yang menderita, kalau bisa menderita ASI, maka bisa dengan TUINA bisa meningkatkan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi terapi TUINA untuk ibu dan anak, dan bagaimana manfaat daripada TUINA untuk anak-anak. Pertama adalah untuk pencegahan. Pencegahan sustainable for sub-health condition and general well-being. Bisa meningkatkan imunitas, bisa mengurangi sakit akibat pertumbuhan, bisa mengurangi masalah tidur, bisa meningkatkan nafsu makan, dan bisa mencegah untuk penglihatan. Kemudian untuk treatment, jadi yang tadi adalah prevention, sekarang ada treatment. Bagaimana sustainable for wide range of acute and chronic condition, especially for treating respiratory and digestive issue. Jadi ada pengobatan untuk saluran nafas dan juga pencernaan. Di samping itu juga untuk sakit kepala, leher, sakit punggung, untuk flu, rhinitis, indigestion, bloating, constipation itu susah buang air, diare, dan bedwetting. Ya. Jadi ini adalah sebagian, bukan hanya ini. Saya hanya memberikan gambaran kepada audiens, para partisipan, bahwa benefit dari TUINA untuk anak-anak itu banyak sekali bisa dilakukan. Nah, dan demikian juga bagi ibu. Jadi TUINA sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu dan anak yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita dari Thailand dan maupun dari Indonesia. Nah, ini adalah gambaran yang ingin saya sebagai pengantar saya untuk kepada para audiens sehingga bisa mengikuti international e-seminar ini yang akan dibawakan dari Mr. Lim Tan Chiang dari Thailand dan Ferry Wong dari Indonesia. Bagaimana TUINA message for maternal and child health. Tadi saya sudah memberikan gambaran bagaimana mereka itu angka kematian, bagaimana mereka melakukan TUINA, dan apa saja yang bisa dilakukan manfaatnya baik bagi ibu dan bagi anak. Untuk itu, akhirnya mari kita PIKTI bersama-sama kita semua mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia akan kuat, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Shalom. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat. Salam buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Willy. Terima kasih.